sampai kepada mereka dan mereka telah menerimanya, mereka telah benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku Oke. berdoa kepada mereka, aku berdoa untuk mereka, Udah bukan cukup untuk mereka. bang, udah Nah, 8 saya baca doang. dulu dong, terus dong. Kan ini Hmm, ya aku udah berdoa basta. untuk mereka, bukan untuk dia. Aku berdoa tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan ayat ke-10 nih, dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Nah, Abang lihat, dia bukan utusan biasa, Bang. Coba, kalau semua milikku adalah milikmu itu biasa. Tetapi ini semua milikmu adalah milikku. Jadi bukan utusan biasa dong, Bang. Jadi kita baca lagi di Yohanes 13 ayat 13. Taruh jangan pindah dulu bang, taruh dulu saat ini dulu. Mm-mm. Di sana mereka Dan percaya. sepuluhnya Saya dan utusan saya bukan dulu. utusan sembarangan Saya dan bang, saya dulu ya ngomong gantian kan ada bang, katanya ya, jangan gantian. Apa gimana sih? ya, Saya sabar loh belum menunggu abang. selesai. Tapi ya udah lanjut aja. Kan kan saya bawa Yohanes 17:8. Kita pelan-pelan ke bawah 8 dulu, baru 9, baru 10 kan gitu. Ini jangan lompatin dong yang tulisan merah itu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan bang, siapa orang yang percaya ini bahwa Yesus adalah utusan? Siapa mereka ini bang? Di sini murid-murid bang percaya Yesus itu utusan. Mana lo bang? Kagak ada di sini Yesus mengaku dirinya Tuhan. Kagak ada. Tolong tunjukkan di Bible satu statement dari Yesus mengaku, aku Yesus utusan, aku Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kagak ada. Kagak ada bang. Emang ada tulisan Yesus itu bukan pencipta? Nggak ada juga. Ya, kalau Yesus mengaku utusan Tuhan, gimana mau pencipta? Lah, tapi kan dia juga ada kalimat yang ayat 10-nya. Dan Apa itu? segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Mana ada utusan yang memiliki Oke, punya. Semua milik Tuhan adalah milik Yesus. yakin? Lah, ini ayat 10-nya. Oke, kita ke 10 ya. Mm-mm. Oke, kita bahas ya. Ya. Di situ milikmu dan milikku ada berapa oknum? Loh, ya artinya satu oknum lah. Deh, segala milikmu adalah milikku. Itu ada Iya, berapa? Ada berapa oknum? ada satu lah. Siapa oknum siapa di situ? Ya berarti Yesus dan Tuhan adalah sama. Milik Yesus Tuhan, dan milik iya iya. Tuhan adalah milik Yesus. Milik Oke. Bapa adalah milik Yesus. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ya sama lah. Yakin. Iya, Bener nih. benar. Kita cek ya. Iya. Oke. Ya Yesus, kan? ya, dengerin dulu bang. Yesus itu punya fisik nggak? Yesus punya apa? Punya fisik. Punya lah. Punya. Kalau bapak punya nggak? Punya. Wah, bapak fisiknya siapa? Roh. Roh itu punya fisik nggak? Ya fisiknya roh. Masa ada fisik roh bang? Abang ini kok jadi blow on kayak gini? Mohon Ya maaf nih bang. bukan. Ini istilah abang. Mana ada roh fisik bang? Abang Ya ini kok jadi maksudnya semakin kan, menurun ilmunya ah. ya kan fisik itu bentuk bang. Iya, roh itu nggak berbentuk bang. Mana bisa dilihat? Iya, bentuknya roh. Jadi bapak Jadi itu kalau kita mau menyebutkan roh itu sebagai apa kita nggak tahu bang. Makanya bentuk. Kita belum bentuknya daging. bang jangan Roh, jangan bang jangan dipersulit. Tolong nggak pelan-pelan slow ya. Saya ini orang baik. Malam ini saya mau mengajar loh. Tadi dari awal video saya buka loh pengajaran gua. Saya ini guru bang. Dengerin baik-baik. Yesus itu punya fisik, punya jasmani, ya. Laki-laki jenis kelaminnya, buktinya dia disunat. Kalau bapak di surga nggak punya fisik bang. Menurut kepercayaan Kristen dia adalah roh. Artinya bapak dan Yesus itu beda, tidak sama bang. Itu bahasa sederhananya. Terima dong sebagai orang berakal. Ayolah bang, berakal dikit apa? Jadi Beda nggak ya bang bisa ya. juga memaksakan
pemahaman abang gitu loh, nggak bisa. Enggak, jadi artinya beda ya antara Bapak dan Yesus ya Bang ya. Nggak, Bapa dan Yesus adalah Tuhan sama. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Bisa baca Abang bacakan Matius 3:16 sampai 17 Bang. Ya, saya nggak bisa, nggak gimana sih. Bukalah Baca-baca. kita. Bukalah saya atau saya bacain Bang. Iya boleh. Oke, saya bacain ya Bang ya. Sesudah Matius dibaptis berapa, abang? 3 Terus? 16 sampai 17. 16 sampai 17 Bang. Ya, baca aja sekarang saya dengerin. Ya. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Tuhan seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Ini anakku yang kukasihi." Pertanyaan saya Bang, yang dibaptis dan suara dari surga itu sama atau beda Bang? Sama. Yang dibaptis itu siapa Bang? Yesus. Yesus. Yang bersuara dari surga siapa Bang? Yesus. Lah, coba baca datanya Bang. Nah, itu kan Bapak udah bacain. Yang dibaptis Yesus, yang bersuara dari surga kok Yesus juga? Iya. Ya, dia juga Bapak itu surga. Yesus waktu dibaptis posisinya ada di mana Bang? Di bumi. Yang sumber suara dari mana? Dari langit. Siapa itu? Jadi kan omnipresent, abang dari tadi bilang dia omnipresent. Kena terus abang Dia ini kok. tidak dibatasi oleh waktu. Aduh Bapak ini, Pak Batak ini kok bisa jadi begini Bang? Burem banget ilmunya Bang, kok burem gitu. Kok buram, bang? Burem Bang. Kalau saya jelas Ini dan terang benderang, Bang. ini peristiwa yang sama ya. Terus oknum yang berbeda, tempat yang berbeda. Aktivitas juga berbeda. Aktivitas Yesus di bumi sedang dibaptis. Aktivitas Bapak bersuara tempatnya lain makanya di sekali surga. lagi, pikiran abang itu sekali lagi saya bilang pikiran manusia biasa yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara Terus- Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Terus abang yang berpikiran barusan ini Tuhan apa Anda? Loh, saya kan belajar tentang Tuhan. Jadi saya abang, tahu tentang Tuhan jadi tadi abang ini berbicara bukan sebagai manusia ya? sebagai manusia dong. Ya sebagai manusia, sama-sama kita manusia. Mari kita berpikir secara manusia punya akal. Berpikir secara Oke. manusia untuk kemanusiaan, tetapi kalau untuk Tuhan nggak bisa kita. Nah berpikir. ini datanya ada Bang, jelas datanya gitu loh. Nah, iya, abang kan nanya kan, ini siapa? Yesus itu Tuhan. Yang bersuara juga Tuhan gitu loh. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan? Semua ya Tuhan, yang Yesus, yang Kalau semuanya- yang Bapa ya Tuhan. Kata semuanya itu melebihi dari satu loh Bang. Lah kan ini kan omnipresent, Bang. Di luar Oke, batas kita- ruang dan waktu. Udah 5 kali Anda membahas omnipresent. Kita bahas omnipresent artinya apa Bang? Iya, dia keberadaannya bisa di mana aja. Oke, jadi Tuhan Anda bisa di mana saja, betul? Iya, di mana saja dan kapan saja. Yakin ya Bang ya? Iya, Oke. Bisa nggak Tuhan Anda berada di tempat yang kotor? bisa. Ngapain Bang? Lah makanya kamu yang nanya bisa pengawal, ya saya bilang bisa doang. Saya mau nanya apa sama Bang Hadi. Untuk apa Tuhan ada di tempat yang kotor? Kalau bisa apa bisa? Di dalam perut Maria itu bersih nggak Bang? Wah, saya belum lihat ya. Keluar dengan berlumuran darah loh Bang. Itu darah nipas keluar kotor loh itu Bang. Nah, kalau hal itu kita berdua nggak tahu, Bang. Saya pernah lihat bayi keluar Bang, nggak langsung Oh, iya, bersih, lain. langsung. Itu kan bayi manusia biasa. Ini Tuhan, Bang. Oh jadi Bunda Maria itu nggak melahirkan lewat situ? Jadi beda, Bang. Jadi Nggak, anak manusia biasa, anak manusia biasa dengan Tuhan beda. Saya mau nanya baik-baik Abang.
Bunda Ya, Maria itu melahirkan lewat situ apa sesar? lewat situlah. Bersih apa enggak? Wah, kalau soal bersih apa enggaknya saya nggak tahu, Bang. Anda nggak pernah menemani istri Ya karena melahirkan? kan karena gini loh, karena apa nggak beda. Kan saya Ah, bilang beda dia. ah. Kita itu Oh manusia beda, biasa. Ini beda, Tuhan. baik. Baik, 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 baik. Jadi omnipresent itu Tuhanmu bisa di mana saja berada, betul ya Bang ya? Betul. Jadi Tuhanmu sekarang ada di mana saja? Iya. Oke, ada dalam ban serep? Apa? Di dalam ban serep ada Tuhanmu di sana? Apa sih? Ban apa? Ban serep. Bisa, ada, bisa. Oh, Kalau iya. karena tuh buat apa sekali lagi bisa? Ya kan Anda yang ngomong sendiri memasukkan Iya Tuhanmu di bisa, mana bisa, saja. Dalam bagasi mobil ada ya? bisa. Hmm. Oke, oke. Mohon maaf sekali lagi. Ada di bawah netizen, saya baca netizen dulu nih. Di safety tank kata netizen. Bisa. Oh, waduh. Maaf bang, saya nggak bisa diskusi lagi dengan abang. Abang merendahkan Tuhan Anda. Enggak. Kan pertanyaannya bisa atau tidak? Anda yang ngomong sendiri omnipresent Nah sekarang bang. iya makanya bisa kan? Ya Tapi udah. sekarang kita pertanyaannya kedua, Bang Hadi, dengar dulu, Bang. Ah, Buat apa dia di septic tank? Anda sendiri yang memasukkan Enggak, barusan. bukan. Saya bilang bisa. Gini loh. Ya, Nih, gini nih, Bang. ya Saya silakan. kasih bilang. Saya bisa nih ngelawan anak kecil. Umur 5 tahun sama saya bisa mengalahkan dia, apalagi main tinju. Tapi buat apa? Saya bertanding main tinju. Terserah abang lah bang. Saya Nah, kalah sama abang diskusi bang. enggak gini. Saya nggak mau mempermalukan Anda di sini. Enggak. Gini, soal bisa atau tidak beda dengan mau atau tidak. Ya Kalau terserah bisa, abang. Tuhan bisa di mana aja. Cuman kan buat apa Tuhan melakukan itu? Gitu loh. Ya buktinya Tuhan Anda pernah dalam kandungan kok. Ya iya. Kalau begitu saya tanya, buat apa Tuhan Anda masuk dalam kandungan? Nah, Buat apa? punya tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Yakin? Iya. Oke. Cara menyelamatkannya gimana? Nah, dia mati di kayu salib. Itu selamat atau mati? Mati. Selamat nggak tuh? Apanya? Yang pertanyaannya ada Iya. jangan ini mati Ye- ya. Mati ya mati. Yesus itu di tiang salib selamat atau tidak selamat? Tidak selamat. Berarti bukan penyelamat dong, dia tidak selamat. Nah, memang tujuan dia harus mati dulu. Tidak Ini diselamatkan kan dulu kayu salib. ini melawan akal sehat lagi. Tujuannya untuk jadi juru selamat. Dia Ya. sendiri nggak selamat. Lah, memang tujuannya tidak selamat. Berarti jadi tujuannya datang ke muka bumi bukan sebagai juru selamat, tapi tujuannya tidak selamat. Itu faktanya bang. Gimana sih abang kok? Nah, Saya ulang kembali. Yesus datang ke muka bumi itu sebagai juru selamat atau tidak selamat? sebagai juru selamat. Terus di tiang salib selamat atau tidak? Tujuan disalib untuk menyelamatkan manusia. Di tiang salib itu Yesus selamat dari pembunuhan atau tidak? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tidak selamat. Ya, sekarang udah tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Gimana mau menyelamatkan orang dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya? Dia tidak mau menyelamatkan dirinya. Itu adalah kemauan dia. Kemauan dia untuk diapain? Itu kemauan dia untuk mati di kayu salib. Nggak, kalau begitu ngapain dia semalaman di Bukit Getsemani berdoa? Nah, dia itu kan sedang lagi ngasih teladan buat murid-muridnya. Kita terus berdoa. Berdoa untuk apa? Ya kita harus taat sama Tuhan, Bang. Abang tahu isi doanya apa? Ya, yang semua doa kita tahu saya bukan Tuhan, Bang. Nah, isi doanya Yesus ada tertulis, Bang. Tak kasih lagi. Abang punya Bible? Ya, Bang? ada. Oke, saya bukain. Di Matius 26, langsung 39 aja deh. Saya baca aja ya, Bang ya. Telat abang sih. Maka ia maju sedikit. Artinya Yesus maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dia maju sujud dan berdoa. Abang, bagaimana nasibmu nak kalau sudah begini?
Loh, kenapa rupanya itu Bang? Itu dia sedang menunjukkan dirinya itu Hmm. kepada murid-muridnya, menjadi teladan buat murid-muridnya bahwa kita tuh harus taat kepada Tuhan. Isi doanya itu yang telah saya baca tadi, itu minta diapain Iya bang? Bang, Abang. Jadi pemikiran Abang itu harus makanya gini, kekristenan itu harus pakai iman Bang. Bukan hanya logika. Kalau logika nggak bisa. Sepure logika itu kalau abang mau belajar matematik, fisika, kimia, ya logika. Tetapi kalau keimanan kepada Tuhan, itu Hmm. supranatural, Bang. Bang, Tidak bang, tidak bisa kita bang hanya jangan. berpikir pakai logika. Kalau soal iman silakan beriman. Aku nggak mau Hmm, mengganggu iman Anda. Tapi mari iya, kita berpikir logis sebagai manusia, bang. Boleh? iya, tapi Oke. tidak kalau gini, kita kan juga tidak pernah bisa melihat Tuhan, ya kan? Ini manusia sekarang modern Enggak, nih. saya nggak Abang membahas tahu itu. nggak sebenarnya? Dan bang, jangan Saya kemana-mana beriman dulu. ya, Bang, saya beriman saya masuk surga. jangan kemana-mana dulu. Loh, Mau nggak kemana-mana, ini bicara memang, ini sil- sekarang kan saya lagi saya nggak memberikan mau mengganggu ilustrasi. bang. Saya nggak mau mengganggu iman Anda. Silakan aja. Ya, ya iya, makanya Tapi kalau nggak mengganggu iman saya, berarti abang kalau nanya saya jawab berdasarkan iman kekristenan saya, ya abang jangan ngatain saya bodoh, apa. enggak. Tapi iman Anda nak berakal Anda loh. Lah, kan saya udah bilang, iman itu berbeda dengan akal, dengan logika. Yang berfungsi dalam diri Anda itu iman atau akal? Untuk apa? Kalau untuk marketplace saya pakai akal saya. Kalau untuk Tuhan mati Nah, ya akal. saya pakai iman saya. Akal mati kan? Bukan mati, Mati tetapi bang. iman saya yang akan bergerak. Kalau untuk duit, Akal saya masih ada. dengarin dulu bang. Kalau untuk duit akal berfungsi. Kalau untuk Tuhan akal nganggur gitu ya. Ya bolehlah kalau abang bilang, ini istilah abang ya, bukan istilah saya ya. Kalau Ya, saya bilang gitu, kalau setuju yain dong. enggak, beda. Ya kalau Gini, begitu untuk duit akal berfungsi. Kalau untuk Tuhan akal ya, berfungsi nggak? bukan akal, iman yang berfungsi. Artinya akal nganggur. Bukannya kehidupan kita. Saya ulang lagi, kalau soal Tuhan, kalau soal duit dunia akal main. Ya, Karena kalau tidak berakal bisa Anda ketipu kan gitu ya. ya, Nah, tapi kalau soal iman akal nganggur karena Anda ketipu sama iblis. Allah itu. Terus gimana dong? Enggak. Kalau bicara marketplace, pekerjaan, akal kita yang bergerak. Yang superior ya, Hmm. iman juga tetap ada. Jadi Kalau tetap kita harus punya hikmat marifat. Tetapi ketika bicara ketuhanan, akal itu nganggur. iman kita yang superior. Akal Iya, juga tetap akal mendukung. akal nganggur bang. Nah, itu sih Nganggur makanya dah. sekali lagi itu adalah haknya abang untuk interpretasi. Kalau abang berakal ya nggak mungkin dong berpendapat kayak gitu. Loh, ini kan akal, ini iman saya bang. Iya, saya nggak mau ganggu iman Anda, akal Anda yang saya ganggu. Iya. Jadi kalau abang mau bertanya ya saya jawab berdasarkan iman saya. Saya nggak nanya bang, artinya apa? Saya nggak mau mengganggu iman abang, saya cuma ingin mengganggu akal Anda supaya akal Anda ini kembali berakal. Itu aja. Gak ada lain bang. Itu sebenarnya kalimat itu nggak bagus. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang untuk dihina atau dizulimin saya udah biasa. Tapi saya nggak menghina abang, saya cuma ingin abang ini pergunakan akal doang. Boleh dong? Ya boleh. Iya, minta terima kasih dong supaya kita berakal. Ya, Bedakan bukan begitu. Itu tetap aja sebenarnya tidak baik. apalagi supaya kita ini sesama manusia Tidak baik, Bang. saling mengingatkan agar kita berakal gitu aja bang. Nggak ada lain kok. Nah, ya boleh aja kalau mengingatkan, tapi kan saya juga mengingatkan abang juga bisa dong. Ya nggak Coba apa-apa bang. abang tetap belajar beriman kepada Tuhan Yesus. Abang pasti akan dibukakan jalan. Kalau ada iman yang tidak masuk akal ya buat apa bang? Nah, makanya abang coba dulu bahwa beriman sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Makanya abang akan dikasih pencerahan. Itu nanti Di semakin Matius Bahkan
Matius Karena ayat ini 22, mengatakan, 37, mereka kasihilah punya Tuhan mata tapi tidak Allahmu bisa dengan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal, Bang. Tuh, baca tuh Matius 22, 37. Kasihilah Tuhan jadi Allahmu dengan segenap akal budimu, bukan segenap iman. ya, Kalau ajaran iya, Paulus ya cuma iman. Kalau iya, kan ajaran saya di bilang akal perkataan juga boleh Yesus, dipakai. Tapi Bang Hadi jangan bilang buang akal mah akalmu, boleh dipakai, fungsikan akal boleh akalmu. dipakai, tapi yang superior. Tapi ayat sebelumnya Bunda Rama bilang apa? Kan bukan akal dulu, ada lagi yang bukan akal. Jadi di dalamnya ada akal, ada iman, ada kasih. Gak ada Gitu di loh. sini iman. Jadi Kasihlah Tuhan Allahmu Jadi bukan dengan hanya segenap akal akal gitu, budi. yang bergerak. Ketika Akal. kita bicara soal ketuhanan, yang superior adalah iman. Tetapi akal juga menunjang begitu. Berarti kau mengingkari ajaran Yesus ya, ajaran Kalau Yesus kalau ini begitu Matius. menurut abang, kalau menurut abang, boleh nggak Tuhan itu mati bang? Masuk akal nggak? Tuhan mati kalau dia mau ya masuk akal. Nah, ya ini udah iman mati sudah ini. Enggak lah, Bang. Akal mati, iman mati udah. Aduh. Mati rasa Enggak. udah bang. Jadi Berarti gini, Bang. dia mematikan Kalau Tuhan dirinya ya, mau, Bang, karena sekali dalam lagi. Bible tuh yang Kalau mematikan Tuhan dan mau, menghidupkan itu apapun. Tuhan. Kalau Tuhan mau apapun bisa. Makanya saya Yang bilang membunuh bisa lah, Tuhan Tuhan bisa. entar dulu. Cukup bang. Ini pakai logika. Yang membunuh Tuhan Anda di tiang salib itu siapa? Manusia, Siapa yang ciptain manusia itu? Tuhan. Jadi ciptaan membunuh penciptanya. Iya. Masuk akal. Ya kan saya bilang, kadang masuk akal, kita Kadang tidak. Itu supernatural. Kadang masuk akal, kadang tidak. Ya udahlah bang, lanjut bunda. Kasihan teman saya ini. Maaf ya bang ya, saya berusaha fungsikan akal, abang nggak mau ya, saya menyerah bang. Kita tetap berteman ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita berteman. Oke, saya juga mau nurut. Udah hari udah jam segini. Jangan dulu sama saya dulu. Saya kan juga Biar harus ngurus biar karyawan akalmu saya. dulu dikelola dengan baik dan benar. Saya banyak juga beberapa karyawan yang lagi ngurus di beberapa proyek pemerintah gitu ya. Oke. Tuhan berkati Bang. Ada pamer-pamer karyawan segala Terus macam. kapan Besok kita bisa pamer-pamer. kapan kita bisa ketemu lagi bang? Nanti minggu depan kan besok kan minggu saya ibadah pasti. Nanti hari Senin saya udah mulai beraktivitas lagi. Saya juga aktivitas di bandara gitu kan, di Bogor, di Serang Palembang. Gimana kalau kita makan soto Makassar di Kelapa Gading? Coba nanti saya lihat atur waktunya Bang ya. Atau kita pergi di Kopi Joni? Boleh aja. Gimana? Boleh dong? Nah, kita ngobrol-ngobrol. Ada Bang Hotman sebagai wasit. Kopi Joni, cuman saya bilang waktunya nanti, saya atur gitu kan, bisa ada waktu. Saya udah sering loh nih, sudah dua kali saya di Kopi Joni bang. Oh gitu ya. Saya belum pernah Kopi Joni, tapi kopi-kopi yang lain Starbucks saya sering banget. Udah ratusan kali. Oke, jadi Alah, Starbucks. Jadi sekarang abang saya minta maaf, saya hanya berusaha untuk Ya, nggak sinkron apa-apa. antara Iya. akal dan iman. Iman tanpa akal itu pincang bang. Oh iya. Akal tanpa iman itu juga kebablasan. Jadi harus sinkron bang. Dalam keimanan, kalau saya itu oke, terima kasih Abang. Kalau saya keimanan, kadang-kadang iman itu harus lebih superior daripada akal. Di bawah Kalau ini ada bicara- begini Bang Daeng. Kok mau Bang Handi berteman sama orang nggak punya akal? Enggak, Darah. beliau ini kalau soal makan, soal bayar-berbayar, soal bisnis berakal loh. Jadi saya berteman dengan berakalnya, tapi dalam hal keimanan kan nggak boleh Iya. campur aduk. Biarlah dia imannya Berarti seperti itu. ya, Nanti Bang, mereka saya- ini 1 Korintus ya, 1 Korintus 4:10 Bang. Maksudnya gini, Satu, saya mau Bang. beritahu bahwa besok saya banyak kerjaan, banyak karyawan yang saya urus, makanya saya kan direktur utama sebuah perusahaan lah ya gitu, direktur utama. Jadi saya beneran Wih, ini pamer di nih ya. hadapan Tuhan, saya bilang saya direktur utama dan perusahaan saya itu bergerak di BUMN. Ya, Jadi, kalau Anda direktur, kalau ada oten diskusi, support dia dong dengan buktikan kekayaanmu. Tuh, kasihlah mereka jangan. sesamamu ya. Saya juga direktur perusahaan bang. Saya menghimbau, kan? Saya lagi Ya, sekarang mengelola bang, bagaimana supaya petani-petani ini mempunyai income yang lebih tinggi. Jadi saya itu kemaslahatan umat.
terutama petani-petani pisang. Gimana? Dengerin dulu bang, sebelum selesai. Saya sedang berpikir keras bagaimana daun pisang ini kita bisa ekspor bang. Oh, bisa juga itu boleh. Keren. Bisa kok, bisa. Jadi saran saya kalau ada Kerestim berdiskusi, kadang-kadang poinnya minus, tolong dibantu ya Pak ya teman-teman seiman. Bantu. Ini kan saya pakai akun yang baru, ini akun baru. Ya nggak ada masalah akun baru, akun tua. Kalau masalah akun tuh nggak ada sistem, nggak ada koin. Bagilah. Kita mau lihat Bapak juga betul punya kaya. Ini punya PT 1 saya juga ya, punya PT 1. Masa sih punya PT? Wih keren host. Punya saya PT 1 Mantap. perusahaan Tuhan. Perusahaan Nggak Tuhan. mungkin lah saya Tuhan. Bang. Gitu loh. Saya kan di sini cuma iseng-iseng saja. Iya bang. Diskusi. Tapi tetap kita apresiasi abang, kita nggak mau ganggu iman anda, terus kemudian kita nggak mau mengganggu juga argumentasinya seperti apa, ya biarlah netizen yang menilai. Di Islam Ya. datang wakum dinukum waliyadin kan gitu kan. Ya soalnya ini live di YouTube, jejak digitalnya itu selalu ada. Tidak menutup kemungkinan, dulu bang, tidak menutup kemungkinan karyawan anda menonton. Kok bos saya gini-gini banget gitu loh, jangan salahkan kami ya bang. Oh enggak, mereka kan nggak tahu siapa saya. Tapi kan bisa modul bang, modulasi kan bisa. Aksentuasi abang kan udah ditahu oleh mereka. Enggak tahu Bang. Bahasa saya juga bukan begini Bang. Biasanya saya nggak begini. Gitu. Oh, jangan-jangan di kantor anda bahasa roh, bukan? Enggak Bang, saya bahasanya beda. Gitu. Ya makanya kalau menyangkut Yesus ini Oten 1 Korintus 4:10 ya. Kalau menyangkut pekerjaan, mencari nafkah, mereka pintar pakai akal, tapi kalau sudah menyangkut Yesus 1 Korintus 4:10 Oten Jadi Deodoh karena Kristus. Memberitahu Itu data di Bible. kita apa di Tapi sebelum turun, kalau udah mau turun Bapak siapa? Oke, Pak Bang Adi, Batak. nanti kita Pak Batak, dengar dulu saya. Apakah menurut Pak Batak seorang kabur? Pergilah dia. Amir Pam. Cukuplah, kita jangan menghakimi orang lah, terserah dia. Biarlah netizen yang menilai toh. Ya, yang penting kita diskusi baik-baik. Di sini kita hormati tamu. Sepanjang dia sopan, ya kita hormatilah. Itu aja sih Bunda. Nah ini bagaimana Bunda Rama nih si Andon nih, silakan. Aduh, Andon. Halo, selamat malam. Kadang kalau Oten itu Oon, kadang esmos ya aku kalau dia Oon. Padahal Halo, punya selamat malam. otak. Malam. Saya bermulai bertanya masalah 6. Saya bacakan artinya itu. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Jadi berarti umat masih memohon kepada Allah agar Nabi yang diikuti itu selamat, diberikan keselamatan. Jadi kalau saya bertanya, Anda bertanya atau berpendapat? ya itu yang saya bacakan artinya. Iya, Bang. Arti dari artinya yang saya bacakan. Terus pertanyaannya Ya, Anda bahasa apa? Arab itu saya bacakan. Pertanyaannya apa? Jadi, tolong dijelaskan itu. Kalau itu artinya berarti ya Allah berikan keselamatan kok Anda kepada yang berpendapat Nabi tapi nggak kami. bertanya? Ya itu masa saya Anda ngerti nggak arti yang masuk pertanyaan? Pertanyaan itu kenapa, mengapa, apakah, dan tolong jelaskan gitu pertanyaan Bang. Abang ini menjelaskan loh, tidak bertanya. Ya, silakan aja apa Kalau jelaskan. begitu Anda belajar dulu bahasa Indonesia baru naik. Ya kan saya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya baca artinya di sini, ya Allah berikan keselamatan kepada Ya, Pak. Nabi Pertanyaannya kami. Jadi apa? saya bertanya, jadi Apa pertanyaannya? artinya kan kenapa masih bermohon bersolat itu doa, satu permintaan umat Islam supaya nabinya selamat. Coba Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke, kalau menjawab berarti Anda diam. Kalau umat Islam itu bersolawat kepada Nabi, Ya. diam dulu. Artinya, selawat itu kembali kepada yang bersolawat. Nabi Muhammad tanpa didoakan, tanpa dia
salawatkan, tetap dia kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah umat Islam bersalawat kepada Nabi dalam sholatnya atau di luar sholat, artinya apa? Amal ibadahnya kembali kepada orang yang bersolawat. Itu jawaban singkatnya. Ya, tapi kan saya mengartikannya, saya baca artinya itu. Ya, kenapa kau yang mengartikan? Saya yang mengartikan, saya udah jawab. Arti kalimat itu loh, maksud saya arti kalimat yang diucapkan itu dalam bahasa Indonesia. Inilah Kristen ini loh. Dia yang bertanya, kita yang menjawab, dia yang mengartikan. Sedangkan membedakan manusia dan Tuhan aja lu sok pintar lu arti sholawat. Kan udah dijawab. Nabi Muhammad SAW itu justru dialah memegang kunci surga. Dia akan memberi syafaat. Siapa yang dia angkat masuk ke dalam surga. Bersolawat artinya itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bersolawat, amal ibadahnya kembali kepada orang yang bersolawat. Nabi tanpa disolawati dan tidak, itu sudah dijamin 1000% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga tempatnya para nabi itu. Udah dijawab kayak gitu, dibalikin lagi mengartikan sendiri. Ya kalau lu mengartikan sendiri, berarti kamu lebih pintar dari kami. Giliran dibahas Bible-nya, balik lo ke kiri kanan gitu loh. Mana sih? Ya, kalau kita mendoakan Rasulullah wajar. Sholawat itu Tambah kepada ya Nabi. sedikit. Ya silakan. Pahalanya ke kita, ya. Beda dengan mereka. Tuhannya aja mendoakan Tuhannya. Oke, saya tambah sedikit penjelasan Bang Handi ya. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW berarti Allah memberikan rahmat, keberkahan dan anugerahnya. Yaitu salawat dari Allah memberikan rahmat, keberkahan dan anugerah. Salawat dari malaikat ya menaikkan derajat Nabi Muhammad SAW. Salawat dari orang-orang mukmin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keutamaan ya Oten ya. Di antaranya kita mendapatkan pahala yang besar, menghapus dosa besar, mendapatkan petunjuk ke jalan lurus, selamat dari siksa neraka, mendapatkan kenikmatan surga dan abadi. Jadi salawat Allah bersalawat kepada Nabi artinya memberikan rahmat, keberkahan dan anugerahnya. Kalau di dalam Bible itu Tuhannya didoakan keselamatannya. Ada hosana lah di sana, nggak usah Bang. Hosana itu artinya Tuhannya didoakan keselamatannya. Hosana itu artinya semoga keselamatan terhadap anak Daud. Jadi arti sholawat kepada Nabi adalah ungkapan doa, pujian, penghormatan kepada Nabi sebagai utusan Allah. Sholawat itu kan dianjurkan, rutin, wajib dalam 5 kali sehari. Manfaat sholawat satu ya, menambah pahala, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat, menghapus dosa besar, mendapat petunjuk jalannya lurus, selamat dari siksa neraka, mendapatkan kenikmatan surga. Itu manfaat sholawat bagi orang umat Islam. Jadi bersolawat itu manfaatnya kembali kepada yang bersolawat. Udah dijawab 7.000 kali itu titipannya si Edis. Dia itu mereka ini teman semua. Mereka menerjemahkan sendiri. Kalian kalau tidak suka Nabi Muhammad SAW keluar aja dari Indonesia deh. Keluar aja. Ajarannya lah Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Islam sebagai pejuang yang mengusir penjajah dengan Allahu Akbar. Kagak ada, haleluya. Kagak ada peranan Bible sedikit pun. Ya, saya ulang, kagak ada peranan, atensi atau apapun itu dari Bible mengusir penjajah. Karena Bible inilah yang diusir. Penjajah membawa Bible. Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar
tahun 1945 alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kagak ada berkat rahmat Yesus. Ini semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Negara Republik Indonesia dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran udah jelas rahmat. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Kalau Anda nggak suka Nabi saya, Nabi kami, silakan keluar dari Indonesia. Tolong tunjukkan di Bible di mana bisa di Bible itu sebagai sumber dari sumber hukum. Nggak ada yang bisa diambil. Pancasila diambil dari Al-Quran. Nggak ada. Oke. Sekali lagi temannya si Ando tadi, kalau nggak suka Nabi saya keluar dari Indonesia. Makasih. Oke, kita kasih data si Ando. Simak ya, bagaimana Tuhanmu didoakan. Ini Tuhanmu didoakan. Bukan kalau yang tadi kau pertanyakan udah dijawab sama Bang Handi ya, bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nih, tolong host dibesarin. Tuhanmu di sini didoakan. Dia baru didoakan nih. Ini ya. Apa itu pun di kamar mandi? Dia pun di kamar mandi. Nah ini. Ini Tuhanmu didoakan ya. Ando. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak Daud. Keselamatan bagi Allah kami. Didoakan keselamatannya nih. Ini baru Kak, Tuhan. kalau ini pengertian bagi orang berakal, ini juga hampir sama dengan sholawat, memuji kemuliaan Allah, memuji nabinya, memuji Allah. Bukan berarti sang pencipta nggak selamat, bukan berarti Yesus Masih nggak selamat. Kurang lebih sama dengan sholawat, tapi mereka kagak ngerti. Itu loh Bunda. Iya. Dia nggak tahu kalau di Biblenya lebih konyol. Keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Masih terpisah ya. Ada Theos, ada anak domba. Mama Matius Ini, 21, Matius 21 nomor 9. Bantu dulu Bunda. Matius 21 nomor 9. Khusus. Matius 21 nomor 9. Dan coba lagi sibuk keluar kota teman-teman. Ini berisik lah. Dan orang-orang Kalau di dulu dan ini orang- siapa sih? Ini siapa sih ini berisik ah? Restu. Ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana. Keselamatan. Ada yang tahu arti Hosana? Hosana artinya semoga keselamatan baginya. Jadi Yesus juga disolawatkan. Semoga diberkati. Dia siapa? Diberkati oleh Tuhan. Agar dia mendapat tempat yang tinggi. Yang maha tinggi. Di mana ya? Semoga dia mendapat tempat di sisi Sang Pencipta. Ya di surga. Hosana. Kenapa Elai nggak Kenapa Elai nggak menerjemahkan kata Hosana? Hosana di sini kan selamatkanlah kami sekarang atau tolonglah kami. Itu Bukan yang itu untuk Yesus, bukan untuk lu. Gimana Oke, sih lu? lanjut. Hosana untuk Yesus kok. Gimana sih lu bro? Hosana bagi anak Hosana Daud. bagi anak Daud. Diberkatilah dia nih. Didoakan Artinya diberkati. Keselamatan. Semoga keselamatan kepada anak Daud. Itu loh bro inspirasi ya. Sama dengan kalau kita Nabi Isa alaihissalam. Apa artinya alaihissalam Bunda Rama? Semoga Allah memberkahinya. Semoga keselamatan. Semoga diberkati gitu loh.
Kenapa LAI tidak menerjemahkan ini? Ya Kristen bubar nanti, batal Yesus jadi Tuhan. Jadi yang menampol mereka itu kalau membawa framing-framing, Bibelnya sendiri pasang badan. Gitu ya, saudara. Andu. Inspirasi ya, bukan untuk Anda itu. Anda yang diminta untuk bersolawat, Anda yang diminta supaya Yeshua Amasya ini selamat. Oh, tapi kan ada itu, Pak. Apa itu Bang? Akulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Oke, tampilkan Yohanes 14:6 Bunda. Biar dia belajar. Atau gini aja Pak, apa namanya? Saya Apa? punya data atau banyak sekali data bahwa menunjukkan keilahiannya Yesus itu. Ya silakan Bapak mau dengar? tampilkan satu. Tampilkan yang mana? Oke. Dari situ nanti Bapak bisa tanggapi. Iya. Oke. Tampil yang mana dulu? Satu dulu, sebutkan satu-satu. Kita bahas. Oke. Harus pakai data kan begitu Pak? Iya, nanti ditampilkan, dibantu kok Anda. Oke. Yang siap. mana dulu? Data apa Ya, dulu saya cari dipakai? dulu, saya cari. Yang mana? Oke, bentar ya. Yohanes Oke, berapa? ini, Pak. Bentar. Biar saya cari dulu Pak. Ya, cari dulu. Wah, nekat Anda ini membuktikan keilahian Yesus nih. Pakai data. Iya Pak. Iya. Oke, Bagus, oke. bagus. Ini. Bagus. Lukas 7 ayat 48 itu yang pertama. Yesus Satu-satu dulu. Lukas 7:48. Tampilkan Bunda. Iya. Satu-satu. Bentar. Atau langsung saya bacakan, Pak. Ya, silakan. Oke. Di sini Yesus mengatakan di sini Lukas 7 ayat 48. Ketika seorang perempuan berdosa meminyaki kaki Yesus, dia berkata, "Dosamu telah diampuni." Memang Oke. ada kata telah di situ. Lanjut. Pertanyaannya, siapa yang mengampuni dosa ini? Oke. Di sini kita bisa sepakat bahwa Allah yang mengampuni dosa. Tetapi Bukan. Dengerin dulu pertanyaannya, pengertiannya. Yang mengampuni dosa di sini A, Bapak, B, Yesus. Oke, di sini Jawab apa yang- langsung. Tidak jawab langsung. Bapak. Jangan dulu, dibantu Bunda. Yang mengampuni dosa ini Yesus atau Bapak? A, Bapak, B, Yesus. bisa saya jawab, Bang? Jawab A atau B? Gini, Pak. Kok gini? Saya kan ini cuma sedikit Saya aja ulang, nih. saya ulang lagi ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Pertanyaan, yang mengampuni dosa A, Yesus, B, Bapak. Apa yang dikehendaki Bapak Aduh. dikehendaki oleh anak? Apa yang dikehendaki Yang mengampuni anak, dosa dikehendaki saya oleh Bapak? tanya. Yang mengampuni dosa siapa? Siapa? Oke lah, sampai biar saya ikutilah. Oke, saya ikuti. Di situ yang mengampuni Bapak, oke. Oh, berarti gagal Yesus dari Tuhan ya. Bukan Tuhan itu di sini. Gini, Ya, oke, ada pernyataan berikutnya. ya apalagi? Data Oke, apa nih, lagi? Sekarang coba dulu Bapak tunjukkan. Data apa lagi? Gimana? Baru itu jangan dulu. Data apa lagi menunjukkan kayak ini gagal satu lagi. Lanjut. Kita bahas Itu semua. namanya nggak fair lah, Pak. Maunya Nah, Bapak katanya kita tadi ganti. diam dulu. Katanya tadi Anda mau membawa data banyak membuktikan keilahian Yesus. Data pertama Lukas 7:48 gagal. Yang kedua apa Dari lagi? data ini saya punya pertanyaan lagi. Ini kita Loh, bahas. kok Anda yang bertanya katanya ini membuktikan keilahian Tuhan. Yesus Tuhanmu itu. Data kedua apa lagi? Gini Pak. Berarti Data kedua. ayat ini Data kedua dulu, buruan. Apa lagi? Data pertama gagal. maunya Bapak tapi ini Nah, saling katanya sok tadi mengenal. baru data pertama gagal loh Yesus jadi Tuhan. Data Enggak, kedua gini, apa? Pak. Oke, sekarang dari pertanyaan ini kan, Aduh. walaupun ada telah mengampuni dosa, sekarang coba dulu Bapak tunjukkan nabi mana atau utusan mana yang bisa mengatakan dosamu telah diampuni itu, Pak. Nabi Muhammad SAW itu. Oh, tunjukkan dalilnya langsung. Bentar. Oke. Semua nabi itu mengajarkan supaya orang tidak berdosa. Nabi Muhammad Mengajarkan, tapi tidak mengatakan dosamu telah diampuni. Oke. Tunjukkan coba, Pak. Tadi Saya barusan tunggu. tadi ada data tuh salawat.
Satu, sholat mengampuni dosa. Jadi rukun Tunjukkan Islam dalilnya, itu, Pak. astaga saya lagi. Tadi kan kita sepakat main data, Pak. Cumananya, Bapak tadi yang kita sepakat tadi 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau data bismillah aja deh, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu datanya. Itu mengampuni dosa loh itu. Nabi mana yang bisa mengatakan, misalnya nih, Pak. Misalnya nih, bukan saya apa kan, misalnya Nabi Ya, Muhammad. itu kalau kamu ngeyel pinter, tapi giliran kamu membuktikan Tuhanmu gagal. Gimana Ini sih? kan sekalian saya membuktikan. Nah, sekarang ini loh Pak. tadi ya, katanya sekarang kamu katanya ingin membuktikan Yesus Tuhan. Sekarang lari sekarang bahasan ke Nabi. Jadi gagal Yesus Tuhan ya, kita membahas Nabi ya. Bukan Nih. ini, Pak. Nih, inspirasi nih, inspirasi nih. Kenapa Oke. jadi Inspirasi. begini sih? Kenapa Nih, dipeluk inspirasi. semua? Ini inspirasi nih. Kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Nih. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus Jadi yang meminta mau kepada ditanyakan? Bapa supaya Bapa mengampuni mereka. Terus? Ini kau bilang siapa yang bisa mengatakan dosamu sudah diampuni? Yesus saja meminta kepada Bapa, ampunilah mereka. Yesus memohon Oh. meminta. Gini, Bu. Ya Eh, Bapa, Oke, ampunilah bisa saya mereka. ngomong? Ya dari tadi kau ngomong kok. Enggak, karena kan biar gantian gitu ngomong, Bu. Ngomong Ibu, saya ngomong kan enggak jelas Di nanti. sini saya tak kasih tahu kau siapa yang Tuhan di sini, siapa yang Tuhan, Bapak apa Yesus? Oke, saya tanggapi dulu di situ ya. Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah dosa mereka. Itu menunjukkan relasi tentang relasi apa namanya Yesus dengan Bapa. Siapa Itu yang kan udah lain berkuasa? konteks nanti, Bu. Siapa yang Mungkin berkuasa kita pas- mengampuni? Bentar, siapa yang berkuasa mengampuni? Oke, memang Ibu nggak percaya tadi apa yang dikehendaki Bapa dikehendaki Saya tanya Anak. dulu, siapa di sini yang berkuasa mengampuni? Bapak apa Yesus? Oke, saya ikuti Bapa. Nah, berarti Bapak yang Tuhan, bukan Oke. Yesus. Oke, kita sepakat Bapa yang Tuhan. Oke, sekarang yang pertanyaannya, Nabi mana yang bisa mengatakan dosamu telah diampuni? Karena gini, Bu. Nabi itu Oh, apa jadi namanya? Yesus ini nabi, bukan Tuhan. Ya, oke. Ini, Jadi kami sepakat ya, gini. kita turunkan Yesus menjadi nabi ya. Gini, Pak. Turunkan. Kami percaya juga Yesus itu sebagai Tuhan, Nabi, dan gimana imam ceritanya besar Nabi campur perantara Tuhan? antara Ada aja lu nabi campur Tuhan gimana ceritanya? Sekarang apa rupanya tugas Nabi, Pak? Nabi itu menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu Tuhan kepada manusia. Jadi Yesus itu datang juga kan menyampaikan itu Ya juga. berarti dia nabi bukan Tuhan. Kena Inilah. lagi. Oke, Kena lagi. jadi kan bukan Gagal kena kan? lagi, Jadi, Pak. jadi kesimpulannya adalah kamu gagal membuktikan Yesus Tuhan ya. Itu tadi data saya. Enggak, akui dulu kamu gagal membuktikan Yesus Tuhan. Akui dulu. Oke, berarti kita sepakat nggak ada nabi yang mengatakan Siapa dosamu telah bilang diampuni. Nabi Muhammad Sepakat? SAW rahmatan lil alamin. Apa artinya itu, Pak? Memberikan rahmat seluruh alam. Apa kurang majus tuh? Berarti dia sejajarkan Yesus Nah, sama Nabi. Lu ketawa lagi. Lebih daripada nabi, Bu, karena nggak ada Kok melebihi daripada nabi? Nabi mengatakan Sekarang saya minta literasimu, di mana Nabi itu adalah Tuhan? Coba. Kau bilang Yesus itu pun Nabi dan dia pun Tuhan. Coba. Sementara yang Tuhan tadi Bapak, toh? Oke lah, mungkin memang nggak ada data yang membuktikan bahwa selain Yesus nggak ada nabi Si yang rahmatan mengatakan lil dosa. alamin. Begitu Oke, sekarang jujur, masuk ke data bagus kau kedua. jujur bang. Jujur apa, Bu? Data kedua apa? Oke, ini ada. Oke, berarti kita Apa sepakat lagi? nggak ada nabi yang mengatakan begitu. Sekarang Yohanes ini, bentar ya, saya cari lagi dulu data saya ini. Oh ini dia ini. Di sini Yesus jelas memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Biar saya bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku.
Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, di sini ada 2 poin yang saya mau tekankan, Bu. Yang pertama ini kita lanjut. Ya, Dan lu diam aku dulu saya memberikan- tanya. Lu diam Bentar, dulu, bentar, kau udah baca, kau yang jelasin, kau yang baca. Iya, Jangan kau biasa. ngoceh terus. Oke, siap, Pak. Ah, data yang kau bawa itu, Yesus itu sebagai apa di situ? Tunggu dulu, biar saya siapkan dulu ayatnya ini, Pak. Iya, ini kau udah baca ayat, siapkan lagi. Belum Kau udah kan baca. siap, ya? Data di depanmu. Nah, di Ini biar saya situ. bacakan dulu, biar sampai siap. Anda udah baca kan? Belum siap saya baca. Kamu nambah lagi. Buka. Tadi kan ayat saya Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Nggak boleh kita Panjang ambil banget satu itu. ayat. Karena Yohanes berapa? nggak sesuai. Oke, Yohanes ini berapa? cuma sebentar lagi nih Pak, dengarkan. Yohanes Domba-domba berapa aku tadi? mendeng- Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Karena kalau saya silakan. copot nanti satu ayat, Bapak Ya, silakan menafsirkannya bebas. baca. Oke, saya ulangi. Bukan saya ulangi, saya lanjut. Perikopnya, Domba-dombaku. perikopnya apa itu? Perikopnya itu. Perikopnya Yesus memberikan hidup yang kekal. Oke, silakan. Gini Pak. Perikopnya saya nggak apa, karena kan Ya di udah, sini saya baca buruan. Saya dengerin, Siap, enggak apa-apa. siap Pak Guru. Di sini ada katanya, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini lanjut. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak Stop. Dulu dia belum baca, siap Bunda. sih. Biarin dulu. Stop. Hormati dia, seorang Bunda, pun enggak tidak- apa-apa, dia baca dulu. Tunggu dulu Bunda. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka udah ya. kepadaku lebih besar Di sini daripada saya dulu. siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, di sini lagi yang mau saya Bentar, tekankan. kita tampil dulu ini, Bang dan Andi. Bapa adalah satu. Nah, Oke, udah baca ya. Saya dulu Bunda Oke. setengah menit ya. Sebentar. Oke, siap. Di sini ada domba. Domba-dombaku, ada Yesus, ada Bapa. Pertanyaan saya, dengerin ya. Di sini Yesus dan Bapa sama atau beda? Di sini kan udah diberitahu, aku dan Bapa adalah satu. Saya nggak Di nanya ayat itu. berikutnya tadi. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Kau sendiri udah baca, saya beri kesempatan membaca. Oke, siap Orang yang Pak. sudah membaca biasanya pintar menjawab, kan gitu. Mm-mm. Pertanyaan sederhana. Di sini ada Yesus, ada Bapa. Saya rubah pertanyaannya. Yang mana yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa, C. Keduanya Tuhan. Yang mana? Saya percaya menurut iman saya dua-dua Tuhan, Pak. Oh, Tuhan mau dua, selesai. Lanjut Bunda, Tuhannya dua. Oke, lanjut. Selesai. Oke. Oke, kita bahas tadi dia bilang Yesus memberi hidup kekal. Baca di sini Bang ya. Oke. Nih. Catat loh, ini direkam. Kau ada akui Tuhan mau dua loh tadi. Oke? Iya, Pak. Catat aja slow. Oke. Pelajaran. Coba nomor 2 nih. Hakikat tiga Sama pribadi. seperti Memang itu yang kami Bang, imani. Bang. Oke, lanjut. Bang, ini perkataan Yesus. Bang, perkataan Yesus ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua. Hmm? Hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Oke, yang kau Bunda. utus. Ada kata penghubung dan, berarti ada dua sosok, ada Allah, ada Yesus. Yesus adalah utusan. Oke. Inilah hidup kekal. Bukan mengenal 3 Tuhan atau 2 Tuhan kayak kau tadi. Oke, Bunda. Satu-satunya Allah yang benar nih. Oke. Inilah hidup Tapi kekal. di sini- Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu, ada keterangannya. Yaitu, bahwa mereka mengenal engkau. Jadi kalau kau mau hidup kekal, ya jangan kau tuhankan Tuhanmu 3. Hanya satu, Oke, yaitu Bunda. Allah. Dan Yesus adalah utusan. Itu. Oke, Bunda. Di sini kan Paspor ayat yang kita saya hidup kekal. bacakan tadi bukan Silakan. setelah tadi hidup kekal itu ada seterusnya, Bunda. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan di sini juga ada dannya.
mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba dulu tanggapi Bunda. Yang kau bahas, yang kau angkat itu kan hidup kekal. Ini penjelasan hidup kekal nih. Inilah hidup yang kekal. Ya. Nomor 3, lihat. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup kekal? Itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Oke. Jadi yang benar itu cuma satu ini, satu-satunya. Inilah hidup kekal. Oke, mengenal Jangan kau menurunkan satu-satunya. 3. Oke, gini Bunda, itu kalau konteksnya itu, kalau memang mengenal Bapa itu memang hidup yang kekal. Tetapi kalau apa jalan Bunda bisa ke situ, yaitu Yesus itu sendiri, kan ada di situ diberitahu. Terus ada Tadi kan di sini jalan, Bang. Karena di sini ayat kalau saya kau ini tadi kan. mengikuti pengajaran, Bang, kalau kau mengikuti pengajaran Yesus, apa yang disampaikan Yesus yang tidak ada di dalam Bibelmu ini, kalau kau ikuti, itulah hidup yang kekal. Oke, Yesus ini kan ada, adalah Bang. jalan. Apa maksudnya? Yang dibawa Yesus adalah pengajaran, petunjuk, supaya kau sampai kepada hidup kekal. Oke. Melalui Tadi kan Yesus, Bunda, melalui pengajaran Yesus. Ya, kalau kamu misalnya kau ke Monas, apakah Monas itu adalah jalan? Monas itu adalah tujuan. Tujuannya adalah hidup kekal di surganya Bapa tuh, tapi melalui pengajaran Yesus. Maka Yesus ada jalan. Yang kau tapaki itu ya adalah pengajaran apa yang disampaikan Yesus di Bible ini. Inilah jalan ini yang disampaikan Yesus. Semua pengajaran Iya, Yesus itu yang harus kau ikuti. memang begitu. Berdoa, Tetapi kan ada juga, bersujud, menyembah perintah kepada Yesus. Bapa. Akulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Itu ajaran Yesus langsung Bunda. Lah. Berarti itu juga harus diimani kan? Iya, Hmm. iya. Bukan berarti Dan di sini juga, menuhankan Bunda. Yesus. Enggak, di sini juga kan Bunda. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan di sini bukan, ini berbicara mengenai konteks surga dan neraka ini. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Memang otaknya Seperti yang mereka. Kenapa Apa? otaknya mereka ya? Kan di situ Yesus menjanjikan hidup kekal. Di sini di Yohanes Oke. 3 dijelaskan oleh Yesus, inilah, baca baik-baik ini. Inilah hidup ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu, ada kata yaitu. Penjelasan daripada hidup kekal yaitu bahwa mereka mengenal engkau kenapa pula? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Orang Cuma dia udah satu jauh yang Bunda, benar. Tuhannya 2 kok dipaksa. Orang Tuhannya 2 ngapain lu kurangin Bunda? Iya Pak. Ya itulah. Oke, sekarang gini Bunda. Tapi kau Tuhannya tidak- orang Oke, 2 Mas. Bunda apa mah orang Tuhannya 2 lu kurangin lagi. Biarin aja 2 Tuhannya, kenapa? supaya otaknya itu encer. Kita kita Oke, sayangi lanjut, mereka ini ya, supaya jangan tersesat mereka. Kita Oke, tadi kan berusaha Bunda menjelaskan. membacakan. Kalaupun dia nggak terima ya bukan lagi apa ya, terserah dia mereka aja. Oke, Tapi kita Bunda berusaha tadi kan menunjukkan ini loh ajaran Yesus. Bunda tadi kan membacakan Inilah Bang, inilah yang dimaksud Ya, Yesus. ya. Aku adalah jalan. Inilah ajarannya, inilah yang harus kau ikuti. Iya. Oh, jadi Ya, bukan di ayat pengajaran terakhir ini Bapak tadi gereja Bunda, tentang Trinitas. aku dan Bapa adalah satu. Apa Itu bagaimana Bunda? Apa yang diinginkan Bapak itu yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang diinginkan Oh, berarti- Bapak, makanya Oke. Yesus itu adalah utusan. Bapak tidak mungkin turun ke bumi, dia mengutus utusannya. Coba baca Kisah Para Oh, Rasul 2:22, 2 titik bertindih 22. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Yesus ini menjadi perantara. Yesus Oke, adalah Bunda. utusan. Ya. Itu Bang. Oke Bunda, kalau memang itu dari Bunda kan nggak apa-apa. Kalau memang itu pemahaman Bunda, saya ikuti.
Sekarang saya Loh, itu beralih data di ke Bible. oke. Kalau kita buka. Iya, itu data. Aku pikir itu di mana? Kita buka ya. Nggak, itu oke. Kalau memang itu pengertian dari Bunda, kan Bunda mengartikan bahwa apa namanya, aku dan Bapa adalah satu, apa yang di kehendaki Bapa diajarkan Yesus, kan itu Bunda tadi mau ngambil Betul. pengertiannya. Kalau itu Makanya memang Yesus yang Bunda berkata, pahami, nggak pas makanya lah. Yesus berkata